Namaste. Halo teman-teman, apa kabar para subscriber tercinta? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Malam ini Ane mau bahas film India lagi, sesuai permintaan teman-teman semua. Film ini request dari Indah Permatasari yang berjudul Ranggas Talam dengan skor IMDb 8,4. Film action drama ini bercerita tentang seorang pemuda yang hidup di desa yang dipimpin oleh pemimpin yang zolim. Bagaimana ceritanya? Langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada Citi Babu sebagai pemuda budek atau bahasa Indonesianya memiliki gangguan pendengaran. Kumar Babu sebagai abang Citi Babu, Maisa sebagai sahabat Citi Babu, Bibi Citi Babu yang dikenal baik dan dermawan, meskipun tidak kaya tapi selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Presiden sebagai pemimpin tertinggi di desa Ranggas Talam, Sesu sebagai anak buah presiden. Pak Murti sebagai ketua DPRD yang dikenal sangat baik hati. Desa ini bernama Ranggas Talam, sesuai judulnya Ranggas Talam 1985. Film ini menceritakan gambaran desa Ranggas Talam di tahun 1980-an. Desa ini tergolong desa yang tidak maju dan masih banyak keluarga miskin. Mata pencaharian desa ini dari hasil pertanian seperti beras, jagung, dan lain-lain. Citi Babu bekerja menyewakan motor pompa air yang membantu orang-orang mengairi sawah-sawah mereka. Karena sering berada di dekat mesin, Citi Babu mengalami gangguan pendengaran. Jadi semua orang harus berteriak kalau ingin berbicara dengannya. Kalau tidak berteriak, Citi Babu tidak bisa mendengar dengan baik. Citi Babu mempunyai sahabat dekat bernama Maisa. Citi Babu sedang jalan di sawah mencari ular. Tiba-tiba dia menemukan jam tangan yang bagus. Citi Babu mengambilnya dan memberikannya kepada Bibi. Citi Babu bilang, ini akan bagus jika dipakai paman, Bi. Bibinya mengatakan, paman sedang di Dubai. Udah, kamu aja yang pakai. Lebih cocok untukmu. Musim panen telah tiba. Warga sedang panen jagung. Mereka semua bahagia karena panen tahun ini berhasil. Tiba-tiba datanglah Sesu anak buah presiden dan antek-anteknya memeras rakyat. Mereka meminta uang atas nama masyarakat. Warga diwajibkan membayar angsuran pinjaman setiap bulan. Yang mana angsuran itu sudah lunas. Tapi warga tetap harus membayar. Mereka berdalih warga harus membayar bunganya. Sesu tidak peduli mereka adalah keluarga miskin. Pokoknya warga harus membayar angsuran. Karena tidak kuat melihat kezoliman ini berjalan bertahun-tahun, seorang pemuda bernama Venkat Rao memberontak. Dia mengadu kepada presiden. Dan hasilnya, besok pagi ditemukan mayat Venkat Rao di sungai. Tidak ada yang tahu hal ini. Ayah Venkat Rao bersedih karena kehilangan putra satu-satunya. Sang presiden datang melayat, bak pahlawan. Presiden memberikan uang kepada ayah Venkat Rao sebagai ungkapan duka dan menjadikan ayah Venkat Rao sebagai pelayan di kediaman presiden. Jadi sistem pemerintahan di India itu parlementer. Ada presiden sebagai kepala negara, ada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden Ranggas Talam ini sudah menjabat selama 30 tahun. Dia selalu menang dalam pemilu karena dia selalu menjadi calon tunggal. Artinya, tidak ada yang berani melawannya. Siapapun yang melawan pasti musnah. Bahkan tidak ada yang berani memakai sandal lewat depan kediaman presiden. Apa yang dia katakan menjadi doktrin kuat di masyarakat. Apa yang dia buat menjadi hukum yang berlaku di Ranggas Talam. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Citi Babu menunggu kedatangan bus antar provinsi di ujung perbatasan desa Ranggas Talam. Dia menunggu kedatangan abangnya yang sudah merantau lama di Dubai. Di tengah perjalanan ke rumah, Citi Babu dan Kumar Babu melihat Sesu sedang menyegel dengan paksa rumah tetangganya. Sesu menyita rumah tetangganya karena tidak bayar angsuran. Kumar Babu menolong. Kumar Babu memberikan uang kepada Sesu. Sesu dan antek-anteknya pun pergi. Melihat fenomena ini, Kumar Babu sedih karena desanya masih sama seperti dahulu, dijarah oleh presiden dan antek-anteknya, dan belum ada yang berani melawan. Setelah sampai di rumah dan melepas rindu bersama ayah dan ibu, Kumar Babu minta diantar Citi Babu ke kota untuk ke asrama pacarnya. Beberapa jam Kumar Babu ngobrol dengan pacarnya. Terlihat mereka berdua saling mencintai. Setelah itu Citi Babu dan Kumar Babu kembali ke rumahnya.
Keesokan harinya, banyak warga yang mengeluh angsuran pinjaman kepada petugas konsultan keuangan. Warga merasa sudah lunas, tapi Presiden mewajibkan untuk terus membayar. Petugas konsultan keuangan ini turun tangan dan membantu warga. Dia menghadap Presiden dan melobi, tetapi tidak berhasil. Justru Presiden memperlakukan petugas konsultan keuangan itu dengan tidak sopan. Dia pergi dengan perasaan marah. Dia mengatakan kepada warga untuk melawan Presiden, tetapi tidak ada yang berani. Petugas konsultan keuangan itu sangat membenci Presiden karena sudah zolim terhadap warganya selama bertahun-tahun. Ada seorang bapak-bapak yang tanahnya dirampas oleh Sesu karena tidak mampu membayar angsuran pinjaman. Akhirnya bapak itu mencoba bunuh diri dengan melompat ke sungai. Beruntung Kumar Babu cepat menolongnya. Kumar Babu semakin sedih melihat fenomena ini. Karena kejadian ini, Kumar Babu merasa tergerak hatinya untuk membantu satu persatu warga yang tanahnya dirampas. Kumar Babu mengumpulkan surat hutang mereka. Setelah Kumar Babu hitung, para korban ini sudah lunas, bahkan membayar lebih. Kumar Babu mengadu hal ini ke sekretaris Presiden. Kumar Babu mengatakan, ini ada salah hitung Pak. Tapi sekretaris itu malah seenaknya menambah hutang warga menjadi 2 kali lipat. Dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Kumar Babu protes dan terlibat adu mulut dengan sekretaris. Masalah ini akhirnya diadukan ke Presiden. Malam harinya, semua warga yang dirampas tanahnya berkumpul menghadap Presiden. Presiden datang dan forum pun dimulai. Warga yang diwakili Kumar Babu mengatakan keluhannya kepada Presiden. Pak Presiden, bapak-bapak di sini banyak yang tidak mampu bayar angsuran pinjaman. Padahal mereka sudah lunas, tapi mereka masih disuruh terus membayar. Hutangnya hanya Rp10.000, tapi ditulis sekretaris Anda menjadi Rp20.000. Presiden bertanya balik kepada bapak-bapak itu dengan nada ancaman. Apa benar begitu bapak-bapak? Karena takut, bapak-bapak ini malah membenarkan mereka hutang Rp20.000. Padahal jelas-jelas hutangnya hanya Rp10.000. Ini yang membuat Kumar Babu disudutkan dalam forum itu. Kumar Babu dituduh berbohong dan Kumar Babu diberikan hukuman. Presiden memberikan hukuman secara sepihak kepada Kumar Babu berupa denda sebesar Rp20.000. Ayah Kumar Babu mengatakan, Pak, dari mana kami mendapatkan uang sebanyak itu? Presiden tidak mau tahu dan langsung masuk ke kediamannya. Sesu mengatakan, Pak, jual aja tanahmu yang 2 hektar itu. Ayah Babu membalas, jangan Sesu, itu tanah hasil jeripayah ibuku, berjualan susu dan pupuk dari kotoran sapi. Sesu membalas, jeripayah, itu kan ayah presiden yang memberikannya cuma-cuma kepada ibumu, karena ibumu menjadi simpanannya. Juder! Fitnah ini membuat Kumar Babu marah karena neneknya sudah dihina. Citi Babu tidak bisa mendengar karena mengalami gangguan pendengaran. Dia hanya diam di belakang dan belum tahu apa yang dikatakan Sesu. Forum selesai, warga pulang ke rumah masing-masing. Ayah Kumar Babu sedih dan tidak mau makan karena fitnah Sesu. Sesu sudah mempermalukan ibunya. Kumar Babu juga sedih karena neneknya sudah difitnah. Neneknya sudah dihina. Citi Babu hanya tersenyum karena dia tidak mendengar apa-apa di forum tadi. Citi Babu tidak tahu apapun. Setelah makan malam, Citi Babu nongkrong bersama sahabatnya Maisa. Maisa juga sengaja menyembunyikan fitnah Sesu pada neneknya karena takut Citi Babu emosi. Tetapi ada teman ayahnya Citi Babu lewat dan mengatakan dengan keras kepada Citi Babu, Hei Citi Babu, kasihan ayahmu itu. Pasti sedih karena difitnah dari Sesu. Pasti ayahmu merasa sangat terhina. Citi Babu kaget, matanya melotot dan bertanya kepada Maisa, Maisa, apa yang dikatakan Sesu pada ayahku? Tidak ada kok, cuma suruh bayar denda itu aja. Maisa menyembunyikan karena takut Citi Babu marah. Citi Babu menarik baju Maisa. Hei Maisa, jangan bohong kau. Cepat katakan, apa yang dikatakan Sesu pada ayahku? Akhirnya Maisa mengatakan dengan keras sambil menangis. Sesu mengatakan, tanah ibumu jual aja. Ayah presiden memberikan itu secara cuma-cuma pada ibumu. Karena ibumu adalah simpanannya. Citi Babu marah karena neneknya dihina. Citi Babu langsung mencari Sesu. Dia mengambil obor kayu panas. Citi Babu sendirian menghajar habis-habisan Sesu dan seluruh anak buah presiden hingga babak belur. Warga melihat pertarungan itu hanya diam membisu karena sejatinya warga juga dendam kesumat dengan Sesu dan antek-anteknya karena sudah merampas tanah mereka. Kumar Babu datang dan melerai Citi Babu lalu Citi Babu diantar pulang. Karena kejadian ini, Citi Babu dibawa ke kantor polisi dan dipenjara. Citi Babu dipukul habis-habisan oleh polisi hingga babak belur dan tidak diberi makan selama 2 hari. Setelah 2 hari di penjara, Citi Babu akhirnya dibebaskan.
Setelah keluar dari penjara, Citi Babu makan dengan lahap karena kelaparan. Kumar Babu menangis melihat hal ini. Kumar Babu kagum dengan keberanian sang adik. Kumar Babu tidak bisa tinggal diam dan hanya menerima ini semua. Dia ingin melakukan sesuatu, dia ingin merubah ini semua. Dengan kemantapan hati dan tekad bulat, dia mengajak adiknya ke KPU untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Ranggas Talam. Citi Babu dan petugas KPU pun kaget dan melongo karena selama 30 tahun tidak ada yang berani melawan Presiden Ranggas Talam. Petugas KPU langsung menyetujui dan mempercepat proses pencalonan Kumar Babu karena mereka juga menanti hal ini. Mereka berharap ada yang berani melawan Presiden Zolim itu. KPU merasa senang karena muncul harapan baru untuk masa depan Ranggas Talam yang lebih baik. Setelah mencalonkan diri, Kumar Babu dan Citi Babu dengan gagah berani menghadap Presiden untuk memberitahu pencalonannya. Ini membuat semua anak buahnya melongo dan membuat Presiden marah karena ada yang berani melawannya. Keesokan harinya, Kumar Babu menghadap DPRD yang dikenal sangat baik bernama Pak Murti. Pak Murti sangat senang karena akhirnya ada yang berani melawan Presiden Ranggas Talam itu. Pak Murti mengatakan kepada Kumar Babu, Presiden Ranggas Talam itu seperti iblis karena selalu menjarah uang rakyat. Aku akan mempertaruhkan nyawaku demi kemenanganmu, nak. Presiden merasa terganggu dengan gerilya politik Kumar Babu. Dia mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan Pak Murti. Kumar Babu terus belusukan dari rumah ke rumah untuk menyampaikan visi misinya sebagai calon Presiden Ranggas Talam. Masyarakat senang dengan pencalonan Kumar Babu, tapi masyarakat juga takut dengan Presiden Zolim itu. KPK datang untuk mengevaluasi administrasi di Ranggas Talam. KPK menemukan banyak sekali tindak korupsi presiden dan antek-anteknya di Ranggas Talam. Masyarakat semakin sadar akan kezoliman presiden. Kumar Babu merangkul semua pihak. Dukungan terus mengalir kepada Kumar Babu. Kumar Babu semakin percaya diri menang dalam pemilu mendatang. Bibinya Citi Babu justru tidak mendukung Kumar Babu. Citi Babu bingung dengan sikap bibinya ini. Citi Babu samperin rumahnya di malam hari. Bibinya mulai bercerita. Citi Babu, aku menyayangimu dan abangmu Kumar Babu. Kau tidak tahu apa-apa selama ini karena kau tidak bisa mendengar dengan baik. Kau tidak tahu siapa saja orang-orang yang pernah mencoba melawan presiden. Kau kira hanya Kumar Babu yang ingin melawan presiden? Dari zaman dulu sudah beberapa orang yang melawan presiden. Kau ingat Venkatrao? Bagaimana dia meninggal? Citi Babu menjawab, dia meninggal karena tenggelam kan? Bibi membalas, gimana bisa tenggelam? Dia kan jago renang. Kau kan juga tahu nak, dia jago renang. Coba pikir Citi Babu. Lalu bagaimana meninggalnya Abulu? Citi Babu menjawab, dia kan minum pestisida. Bibinya pun membalas, kalau dia tewas karena minum pestisida, lalu kenapa ada luka tusuk di badannya? Coba pikir Citi Babu. Jam yang kau temukan di sawah itu, yang kau pakai sekarang itu punya pamanmu. Pamanmu selama ini tidak di Dubai. Selama ini aku berbohong kepada semua orang tentang pamanmu. Pamanmu sudah meninggal. Pamanmu juga melawan presiden dan maju sebagai capres. Tapi dia dibunuh. Pamanmu, Abulu, Venkatrao, mereka semua meninggal karena menantang presiden. Mereka semua dibunuh. Kita lanjut part 2 ya.